bermain-main dengan COVID-19, seolah tak cukup mengkhawatirkan virus COVID-19 dianggap sebuah permainan. Ada saja oknum yang mencari celah dan keuntungan, bahkan dari sebuah pandemi hanya karena rupiah semata. Saya Vika Rahma, inilah sudut pandang Kabar Medan TV. Seolah tak cukup membuat rasa ketakutan, contoh nyata kondisi penyebaran virus COVID-19 di India yang semakin mengganas. Dalam 2 pekan saja 3 juta kasus sudah terjadi. Berarti setiap 4 menit ada 1 orang yang terinfeksi corona. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Beberapa waktu lalu ada oknum yang mencari keuntungan di Bandara Soekarno-Hatta dengan menjual jaminan bebas karantina, di mana seorang warga Indonesia yang baru datang dari India bisa melenggang begitu saja tanpa proses pemeriksaan atau karantina. Ada juga warga negara India yang masuk ke Indonesia tanpa proses karantina. Hanya dengan membayar 5–6,5 juta rupiah, para pendatang dari India ini bebas melenggang keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ke seluruh wilayah Jakarta. Petugas kepolisian tidak melakukan penahanan kepada para tersangka dengan alasan kasus ini hukumannya tidak mencapai 5 tahun. Kali ini oknum kesehatan sendiri yang bermain-main. Beberapa orang petugas pemeriksaan rapid test di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang ditangkap karena ketahuan menggunakan alat tes swab bekas. Tertangkapnya para petugas ini karena banyaknya penumpang di Bandara Kuala Namu yang positif COVID-19. Padahal tak sampai seminggu sebelumnya sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Akhirnya seorang petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara melakukan penyamaran. Dan ditemukanlah sejumlah alat tes yang bekas dan sudah dicuci dan dikemas kembali, serta barang bukti lainnya. Motif dari berbagai kasus ini jelas, yaitu uang. Yang disayangkan adalah para pelaku ini tidak memikirkan efek yang akan terjadi apabila orang yang membawa virus COVID-19 ini berkeliaran di mana-mana. Maka Indonesia bisa seperti India yang saat ini mengalami tsunami COVID-19. Di sisi lain ada varian virus baru corona yang harus lebih diwaspadai karena dinilai lebih mematikan dan menyerang kebanyakan anak-anak. Dunia masih dalam kondisi pandemi, bahkan sudah memasuki gelombang ketiga yang diprediksi akan memakan korban yang lebih banyak. Sementara di Indonesia, pemerintah seolah bermain-main dengan COVID-19. Bandara sebagai pintu gerbang justru terlihat sangat lemah di pengawasan. 2 kasus ini menjadi buktinya. Padahal efeknya sangat luar biasa. Misalnya di Bandara Soekarno-Hatta. Masa iya sih 2 oknum bisa mengelabui sekian banyak aparat pemerintahan dan dinas yang berjaga? Sementara di Bandara Kuala Namu, petugas farmasi yang bertugas menjalankan rapid test bisa dengan leluasa menyebarkan COVID-19 ke setiap penumpang. Lantas di mana pengawasan itu berada? Apa ada kong kali kong demi rupiah? Keseriusan pemerintah dalam menghadapi virus COVID-19 harus dibuktikan, bukan hanya dengan omongan semata atau sanksi ringan. Ketegasan, pengawasan yang ketat hingga sanksi terberat seharusnya dilakukan. Ini demi membuat Indonesia terbebas dari COVID-19. Demikian sudut pandang Kabar Medan TV. Saya Vika Rahma, sampai jumpa.